Hai Sobat Otomotif, bertemu kembali bersama Raihan Motor. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pengapian independen. Seperti yang kita ketahui, pada umumnya pada mobil lawas itu selalu dikhawatirkan dengan pengapian hilang dengan adanya percikan air atau genangan air, bahkan di hujan deras itu akan berakibat pengapian seketika hilang dan mobil akan mogok. Itu selalu kekhawatiran yang ada pada mobil lawas atau mobil antik ataupun sering disebut dengan mobil klasik yang masih mengadopsi pengapian tipe platina. Nah, di sini kita akan menerapkan pengapian mobil itu mengaplikasikan dengan perangkat pengapian motor, yaitu kami sering menyebutnya dengan pengapian independen atau pengapian mandiri. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Simak video ini selengkapnya. Ya, ini merupakan beberapa komponen yang harus kita sediakan untuk merakit pengapian independen yang tentunya menggunakan murni part semuanya dari motor, yaitu ini keempat koil. Ya, ini bebas pakai koil apa aja, cuma saya sarankan ini menggunakan Supra X125. Kemudian 4 unit CDI Shogun Badak atau dengan kode 30D beserta soketnya. Dan kemudian 4 keping pulser. Di sini saya menggunakan pulser GL Pro dikarenakan soket atau kunusnya itu dari atas, jadi lebih praktis dan kemudian tidak mengganggu nanti putaran dari distributor itu sendiri. Tapi ya kembali kepada kalian mau gunakan pulser apa silahkan. Yang penting jangan sampai kabel dari pulser itu akan mengganggu dari komponen distributor untuk berputar. Dan saatnya kita akan merakit di atas mobil. Ya, di sini kita mobil Mitsubishi Lancer. Oh ya, mohon maaf sebelumnya, untuk dudukan tapak dari pulsernya itu tidak kita tag cuplikannya dikarenakan tiap mobil itu berbeda-beda untuk dari tapak dari distributornya. Jadi kita tidak rekam sengaja karena jangan sampai kalian membuat sendiri dari tapak pulsernya yang akan mengakibatkan salah dalam ukuran yang akan berakibatkan merusak dari komponen setiap pulser itu sendiri. Akhirnya buang-buang dana. Oh ya, tapi tidak masalah. Di sini kita juga menerima pesanan. Barangkali kawan-kawan memerlukan sepaket dari pengapian independen ini atau hanya memerlukan tapak dari dudukan pulsernya saja. Itu bisa kita ecer. Untuk info pemesanan silahkan klik di deskripsi. Silakan tanya-tanya, barangkali ada yang ingin ditanyakan, akan kami layani untuk diskusi ataupun konsultasi. Nah, oke kita lanjut. Di sini kita sedang pengecekan api output dari CDI ke coil. Ini dari CDI ya. Ini kabel hijau ini kebetulan kita hanya ready itu kabel satu warna ya, jadi agak mungkin nanti kawan-kawan melihat dalam video ini sedikit bingung ya untuk kabelnya, tapi nggak usah menjadi patokan karena kebetulan kita di sini hanya terdapat gulungan satu warna saja kabel untuk di mobil ini. Oke, ini untuk output dari CDI ini sebelum ke coil ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini kabelnya satu warna, jadi mungkin kawan-kawan nggak perlu mengikutkan dari kabel tersebut. Untuk kabel bebas saja, yang penting keempat-empat dari jalurnya semuanya sama. Oke, ini untuk dari distributornya ya. Jangan lupa kawan-kawan, karena kita kebetulan di sini menggunakan CDI dari Shogun Badak, itu memerlukan power supply ya, supply tambahan 12 volt itu dari aki langsung menuju ke CDI ya, seperti jalur dari motor itu sendiri tentunya, jadi nggak terlalu ribet ya. Itu 12 volt itu saya sarankan itu dari kontak
Jadi jangan sampai CDI itu menyala terus gitu. Jadi sambungkan ke kontak atau ke ACC dan on tentunya ya. Itu harus disambungkan untuk 12 voltnya. Dikarenakan kalau kalian langsungkan dari aki ke CDI itu seakan-akan CDI ini akan menyala terus gitu. Kasihan untuk di beberapa IC di dalam CDI itu akan memanas takutnya. Oke. Untuk kabelnya di sini kita urutkan dulu ya. Nah, di sini warna biru ini tidak usah digunakan. Ini ditutup aja ya. Setiap dari kabel warna biru dari CDI atau dari soketnya itu tidak kita gunakan. Itu kita anggap nol. Ya, karena kita menggunakan soket yang biasa, itu wajar ya. Ini yang biru ini tidak digunakan. Jadi kabel yang digunakan itu dari jalur abu-abu dan kemudian warna hijau dan warna kuning. Ya mungkin kalau kalian biar nggak rumit ya, mungkin kalian yang tidak tahu jalurnya bisa lihat diagram dari Google ataupun dari situs bagian otomotif. Ya sangat gampang ya untuk jalurnya Shogun. Yang jelas ada supply 12 volt, kemudian massa, dan selanjutnya itu masuknya dari pulser dan keluarnya dari out CDI menuju ke coil ya. Jadi sangat gampang sekali. Yang jelas biru kita tidak gunakan. Cukup jelas ya kawan-kawan ya. Oke, ini retensi video yang mungkin kalian tunggu-tunggu. Oke, coba kita nyalakan. Oke, buat kawan-kawan, ini sebagai catatan, pastikan saat memasang distributor ini harus di posisi top yang benar. Oke, ini kita bersama tim yaitu Mr. McGiver, yaitu owner dari Nantes Automotive Solution. Oke, coba kita tes dulu ya. Lebih baik saya filmin lagi, kita tes, kita siram dengan air. Karena sesuai dengan topik utama kita yaitu mobil ini dikhawatirkan mogok ketika kena semburan atau cipratan air. Oke, tidak cukup segayung, lanjut lagi ke 2 gayung, bahkan lebih sampai puas ownernya pemilik mobil. Oke, alhasil mobil tetap menyala dengan Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Untuk pemesanan, saya sudah mencantumkan kontak. Silahkan cek di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan bagikan sebanyak-banyaknya video ini apabila video ini bermanfaat. See you to next video.